Selamat siang Tribuners, kembali lagi dengan kita Otomotif Tribun Lampung. Pada hari ini kita sudah bersama Japanese Showroom Ya, di Antasari. Sekarang kita sudah bersama dengan salah satu pengelola di Japanese Showroom sendiri, yaitu Bang Robi ya Bang ya, Bang Robi. Mungkin tema kita, bahasan kita pada hari ini kita akan membahas cara mengenali mobil bekas insiden, ataupun kita ingin memberikan edukasi lah mengenai mobil bekas insiden ataupun tabrakan, terlebihnya untuk para calon konsumen sendiri di rumah. Oke, langsung saja Bang, mungkin bisa ceritakan sedikit Bang tentang Japanese ini sendiri. Ini mobil bekas ya Bang ya, showroom mobil bekas. Bisa dijelaskan ketersediaannya seperti apa, melayani segmen mobil apa aja, seperti itu mungkin Bang. Bisa dijelasin Bang? Kalau kami berdiri di sini sudah lama, kita bermain mobil second, pasti di sini kita berdiri dengan apa adanya, mobil dengan lengkap surat-surat, Lengkap paper semuanya lengkap ya Bang. Kita beli dengan cash, ada kwitansi segala, kita jual dengan produk bisa di leasing, kredit ataupun cash. Untuk ketersediaan Bang, unit di Japanese sendiri ini mainnya mobil-mobil apa Bang? Kayak MPV kah, SUV kah, atau apa? Apa aja, kita perkembangan dia apa Oh. aja gitu. Kondisi pokoknya yang mau layak kita jual dengan kondisi dengan keadaan baik. Kondisi baik dan layak ya Bang, yang jelas mobil second kembali lagi ya Bang. Dan tentunya juga kepuasan konsumen jadi nomor satu ya Bang, benar, di benar. Japanese. Mungkin selanjutnya nih Bang, kayak sistem pembelian di Japanese ini seperti apa Bang? Kita cash bisa, kredit bisa. Cash, kredit bisa ya Bang. Nah, Melalui itu kan leasing ya. melalui leasing ya Bang. Ya. Kalau cash ya jelas datang ya Bang ya. Ya. Datang, cek unit, Ya, BPKB ready semua, kita semua bentuk mobil ready semua, ada semua. nego, deal, bawa ya Bang ya. Nah, kalau untuk kredit sendiri prosesnya kayak gimana Bang di Kan Japanese? survei, biasanya orang leasing langsung yang survei. Kerja sama dengan leasing ya Bang ya. Untuk prosesnya sendiri Bang? Nah, ya lumayan kalau berkas lengkap dan ada masalah 3-4 kali udah oke. Kalau udah oke, tinggal ambil unit dan kontrak biasanya. 3-4 hari terbilang Ya. cukup cepat lah ya Bang ya, Ya. prosesnya ya Bang ya. Yang jelas selain itu bakal dibantu lah sama pihak Japanese ya, Yang Bang. penting ada day checking. Nah, yang penting namanya bersih ya Ya. Bang ya. Namanya bersih, kemudian kelengkapan berkas-berkasnya juga lengkap ya Bang ya. Selesai nego deal langsung bawa pulang mobilnya. Mungkin seperti itu. Nah, untuk sejauh ini Bang, unit di sini di Japanese 2 ya Bang ya? Iya, iya. Japanese 2 ini sampai ini apa namanya? Sudah ada berapa ketersediaannya Bang? Persediaan bisa sampai sekitar 14 unit kalau di satu showroom doang. Kita ada berkembang ada 8 9 showroom. Jadi satu showroom JP2 ini ada 14 unit. Di JPN2 ada 14 unit sejauh ini ya Bang ya. Lalu dari city car-nya juga ada ya Bang ya, Yaris. Lengkap lah, semua merek ada semua. Mungkin selanjutnya Bang, kita mau ngobrol tentang cara mengenali mobil insiden ataupun bekas tabrakan. Sepengetahuan Abang Robi nih yang sudah main mobil, bisa kita bilang cukup lama lah ya Bang ya, kenal mobil ataupun apa. Itu seperti apa Bang? Untuk Biasanya melihat kalau mobil insiden edukasi itu, ke konsumen kita juga. mobil insiden itu bisa kelihatan dari kap motor, bisa kelihatan. Jadi dibuka kap motornya, ada bekas keriting apa Kap mesin ya Bang ya? Ya, kap mesin dilihat tulang-tulangnya itu kalau bekas-bekas ada cocet tulang segala itu biasanya itu bekas kena ataupun bisa ngolong bisa kelihatan dari sasis-sasisnya. Oh, sasis rangka ya Bang ya. Pertama kap mesin kita buka, kemudian perhatikan sasis ini ya Bang ya, kerangka mesin ya Bang ya. Apakah ada ketokan kah atau tidak simetris lah ya Bang ya. Bisa kelihatan. Bisa kelihatan ya jelas. Kalau lebih puas lagi enak kalau membeli mobil enak bawa muntir atau kenal ataupun terdekat biar lebih jelas. Oh, yang lebih jelas yang lebih paham ya Bang ya, lebih paham. Bawa muntir ke sono. Bawa muntir sono langsung. Lebih enak kita kan jadi nggak bawa sama orang-orang. Jadinya itu tadi kap mesin, buka cek tulang-tulang, sasis-sasisnya, kemudian mungkin interior Bang bisa ada nyiciran nggak Bang? Interior tidak bisa. Oh, Bisa diganti kalau interior. Oh, interior jelas ada yang ada bisa diganti ya Bang. Iya, Kalau iya. tulang bawaan mobil ya Bang ya. Nah, adapun servis mungkin ketokan ya Bang ya seperti itu.
Kalau engine mountingnya sendiri masalah nggak sih bang kayak gitu? Enggak ya. Nah bang, itu kan kalau anda ada konsumen yang sudah terlanjur beli, ya walaupun bukan di sini, Ya. yang jelas kita di sini jual mobil sehat ya bang ya. Nah itu ada efek nggak sih bang dari ngebawanya itu konsumen itu ada rasa perbedaan nggak sih kalau bawa mobil Untuk insiden bawa mobil walaupun enggak. udah diperbaiki? Tidak ada. Itu sama aja. Cuman dia agak beda aja dengan di bodinya aja dia. Di Oh. bodinya di tulang-tulang itu nggak enak dilihat aja. Nggak enak, nggak presisi lah ya bang ya. Bukan dalam artian maksudnya bakal tidak stabil di kecepatan tinggi nggak juga ya? Sama aja. Seperti itu. Tapi yang jelas kalau mau beli mobil khususnya mobil bekas sendiri, kalau memang kurang tahu ataupun kurang paham, lebih baik bawa orang montir ya bang ya, bawa montir ataupun orang terdekat yang lebih paham ya Ya, bang. jelas. Dan lebih jelas. Seperti itu guys. Mungkin seperti kata bang Robi tadi, salah satu cara itu mungkin tips dari bang Robi sendiri. Pertama buka kap mesin, kemudian cek tulang-tulangnya. Setelah itu bila masih belum puas ataupun masih ragu, silakan cek kolongan mobil ya bang ya, cek kolongan mobil, bawa rasakan sendiri feel mobilnya ya bang ya. Lebih baik bawa montir supaya lebih tahu ya bang. Tapi kembali lagi itu hanya tips dari pihak JP1 dari Bang Robi sendiri. Untuk ketersediaan unit di JP sendiri kita bisa katakan sehat-sehat semua ya bang ya. Ya, yang jelas mobil insiden yang masuk di mobil, setiap mobil yang masuk di JP sendiri itu telah melewati ini ya bang, pemeriksaan ya bang ya. Kita sebelum beli mobil kita biasanya bisa cek dulu, cek kaki-kaki, cek mesin kering apa basah. Kalau Jadi- yang sudah layak kita bayar. Jadi mobil-mobil di JP sendiri kualitasnya bisa kita jamin ya bang ya. Mungkin itu ringkasan singkat cara mengenali mobil bekas insiden ataupun tabrakan. Kemudian selanjutnya nanti kita akan mengecek beberapa unit yang tersedia di JP sendiri ya bang ya. Seperti kita lihat di depan ada Sigra ya bang ya. Ada Kalia, ada Xenia, Yaris, kemudian ada Grand Livina, Avanza-nya juga ada. Khususnya apalagi mobil-mobil minibus ataupun MPV-nya lengkap di Japanese. Nanti kita lihat sendiri unitnya. Terima kasih Bang Robi. Ya, halo guys. Kali ini kita akan melihat beberapa unit yang tersedia di showroom mobil bekas Japanese Motor 2 yang berada di bilangan Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung. Sebelumnya kita telah melakukan wawancara ataupun penjelasan terkait ciri-ciri mobil insiden, mobil bekas insiden atau tabrakan bersama salah satu pengelola dari Japanese 2 yaitu Bang Robi. Kemudian kita akan melihat beberapa unit yang tersedia di Japanese Motor 2 kali ini. Bisa kita lihat penampakan sejumlah mobil bekas terpampang rapi, unit segar-segar berada di Japanese Motor 2. Kita lihat banyaknya ketersediaan di sini sekarang untuk mobil segmen kelas MPV atau minibus seperti Xenia, Avanza ataupun Innova. Seperti kita lihat ada beberapa contoh, ada mobil Avanza, mobil Innova. Dan langsung saja ini kita akan melihat salah satu unit-unit unggulan yang ada di Japanese 2. Yang pertama kita akan mereview Daihatsu Xenia 2013. Warna merah marun. Bisa kita lihat tampilan eksterior sangat mulus, cat-cat masih bagus, tidak ada siraman-siraman. Ini tampak dari depannya. Fog lamp sudah tersedia, fog lamp di depan. Kemudian lampunya masih bohlam, belum LED ya, sebab ini Xenia 2012. Ini tampaknya dari samping. Kemudian spion sudah ada di sen, sudah ada di sebelah spionnya.
Ini Xenia 2013 tipe Deluxe. Ini penampakan dari belakang. Bisa kita lihat unitnya sangat rapi, sangat bagus. Kondisinya aman. Konsumen yang membeli bisa langsung jalan. Untuk rem sendiri, cakram masih 2 di ban depan ya. Bisa kita lihat. Ban juga masih bagus, ketebalannya masih bagus. Sudah di salon dan sudah dibersihkan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagian interiornya. Bisa kita lihat. Nah, ini dia penampakan interior dari Xenia 2013 yang ada di Japanese Motor 2. Bisa kita lihat langsung door trimnya, panelnya, kondisinya seperti ini. Unitnya masih mulus. Ini manual guys, manual. Kemudian sudah pakai electric mirror. Jok-joknya juga masih rapi. Dan ini penampakan dari depannya. Masih single din ya guys. Dan kondisinya pun masih orisinil semuanya. Setirnya masih bagus. Tidak ada pecah-pecah. Ini penampakan jok. Seperti biasa, Xenia dan Avanza menjadi salah satu mobil favorit untuk pilihan keluarga ya. Dan ini plafon, kondisi plafonnya bersih, terawat dan terjaga. Duh. Kita lihat dari kursi penumpang ya, samping. Ya, ini penampakan dari kursi tengah. Kondisinya masih segar. Ya, masih sangat layak lah untuk dibeli dan siap jalan yang jelasnya. Untuk soal harga, bisa calon konsumen datang langsung dan menanyakannya kepada pihak Japanese showroom. Kemudian kita akan melihat salah satu mobil favorit juga di Lampung khususnya, yaitu Yaris 2012 tipe E, warna merah. Unitnya juga masih bagus. Ini penampilan dari belakang guys, sangat rapi, sangat mulus, lampu-lampunya bagus semua. Ini penampakannya dari bawah. Nanti kita juga akan melihat interior dari Yaris 2012. Yaris 2012 kondisinya masih terawat, terjaga. Nah, ini tinggal di salon lagi ya guys, lagi siap mengaspal langsung. Kita lihat bagian interior dari Yaris 2012 nya ya. Ini penampakan door trimnya. Ini unit Yaris kali ini kebetulan itu matic. Kondisi dalaman masih orisinil semua. Jok-joknya juga masih orisinil, tidak ada. Oh, ini sudah dibungkus guys.
udah dibungkus. Kondisinya pun masih sangat mulus. Audionya pun masih orisinil. Dan untuk Yaris kali 2012 ini dia AC-nya masih analog ya, seperti biasa. Ini penampakan jok penumpangnya. Salah satu mobil favorit di kalangan mahasiswa dan para pemuda selain Jazz ataupun lainnya. Nanti kita lihat akan dari jok penumpangnya ya. Ini penampakan dari bagian jok penumpang. Ini tampilan layout dari jok penumpangnya. Atap-atapnya pun masih sangat bersih, masih sangat terawat. Kondisi unitnya pun masih sangat segar. Dan untuk harga Yarisnya bisa ditanyakan langsung nanti kepada pihak Japanese. Selanjutnya kita akan melihat Avanza tipe E 2013. Ini salah satu unit unggulan juga di Japanese Motor 2. Bisa kita lihat kondisinya pun masih sangat istimewa. Ini tipe E dan tentu saja masih menggunakan pelek kaleng ya. Cakram depan, pelek kaleng, dan menggunakan penutup dop seperti bawaan aslinya. Ini tampilan dari samping. Ini juga kita bakal masuk melihat kondisi interior dari Avanza, maaf. Ini tampak dari depannya. Ini karena tipe E, dia belum tersedia fog lamp ya. Seperti biasa. Kita lihat kondisi interiornya. Interiornya masih orisinil, single din. Ini manual. Ya. Ini kondisi interior dari Avanza. Avanza tipe E 2013. Salah satu unit unggulan istimewa di Japanese Motor 2. Manual, interior semuanya masih orisinil, jok-jok masih rapi, tidak ada bercak-bercak. Kondisi unit sangat bagus dan siap jalan ya. Karena ini tipe E dan 2013, bisa kita lihat kondisi audionya masih menggunakan single din, dan AC-nya, panel AC-nya juga masih menggunakan analog. Stangnya juga masih sangat mulus dan sangat bagus, terawat dan terjaga. Ini door trimnya pun masih rapi guys. Tinggal di salon saja ya. Dan ini dari tampilan dari jok penumpang. Atap bersih. AC-nya pun dingin. Ini tampilan dari depannya. Kemudian untuk yang ingin menanyakan lebih lanjut ketersediaan unit di Japanese Motor 2, bisa datang langsung ke Jalan Pangeran Antasari, Bandar Lampung ya, atau bisa hubungi nomor kontak 0812 72 46 403. Japanese Motor sendiri buka setiap hari kecuali di hari Minggu. Sejumlah unit seperti mulai dari Sigra, kemudian Yaris, Avanza, Xenia, khususnya untuk minibus sendiri ketersediaannya cukup lengkap ya, ataupun untuk mobil di segmen MPV. Ini kita lihat ada si Calya, kemudian ada Avanza lagi, di depan ada Daihatsu lagi.
dalam. Kemudian ada Nissan Livina, Grand Livina. Kondisinya juga sangat istimewa. Oke, mungkin cukup sekian video mobil bekas kita di minggu kali ini. Kita ucapkan terima kasih kepada para penonton kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.